Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahyu Dita Irawati dengan NPM 2011 03 0177. Di sini karena Dita mendapat tugas membuat video tentang sejarah peradaban Islam dengan tema Gerakan Reformisme Islam dengan tokoh Ahmad Sirindi. Di sini Dita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang mengapa gerakan reformisme Islam ini muncul. Oke. Sejarah Islam mencatat bahwa pada abad 13 Masehi merupakan permulaan dari abad ke-8 dunia Islam yang berlangsung kurang lebih 7 abad. Keruntuhan itu diawali dengan jatuhnya Baghdad pada pertengahan abad 13 Masehi sekaligus menandai tamatnya dinasti Abbasiyah. Kemunduran itu disebabkan menurunnya kekuasaan tiga kerajaan Islam yang kita ketahui, yaitu kerajaan dinasti Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Sebagian umat Islam mempersepsikan kemunduran tersebut karena ajaran Islam sudah tercemar oleh unsur-unsur dari luar Islam. Berdasarkan persepsi umat Islam tersebut, maka muncullah gerakan pembaharuan atau pemurnian kembali ajaran Islam di berbagai belahan dunia. Pasti kalian bertanya-tanya tentang apa sih itu reformisme? Yuk mari kita bahas. Pengertian reformisme menurut Islam adalah merubah pemahaman agama umat Islam yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat Islam ini pada setiap permulaan 100 tahun orang yang akan memperbaharui pemahaman agamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh gerakan reformisme Islam, yaitu Ahmad Sirhindi. Imam Robani Ahmad Sirhindi merupakan salah satu tokoh sufi dan penerus Syekh Muhammad Baqibillah dalam silsilah Tarekat Naqsyabandiyah. Beliau merupakan ulama besar di zamannya dengan sebutan Imam Robani Mujaddid Al-Faruq As-Sirindi. Mujaddid di sini dinisbatkan karena beliau merupakan pembaharu pada abad milenial kedua, sedangkan Al-Faruq dinisbatkan karena beliau merupakan keturunan langsung dari Umar bin Khattab dari jalur ayahnya ya. Ahmad Sirhindi lahir di kota Sirin di negara bagian Punjab, India dari keluarga cendekiawan dan wali sufi terhormat. Beliau hidup pada zaman kerajaan Islam Monggol, yaitu Sultan Akbar Agung. Sultan Akbar merupakan komandan militer ahli strategi yang sangat sukses. Beliau melakukan reformasi sosiokultural di kekuasaannya, namun langkahnya sangat kontroversial dan usahanya gagal, bahkan menimbulkan ketidakharmonisan antar umat beragama. Dalam keadaan seperti inilah negara yang harus Syekh Ahmad lindungi. Dalam usianya yang ke-10 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab dan Persia, sastra, fikih, hadis, sejarah Islam, dan sebagainya. Itu semua dari ayahnya. Setelah menamatkan pendidikan dasar, beliau meneruskan pendidikan selanjut dan Sialkot sebagai dua kota pendidikan ternama di India kala itu. Dia menerima pendidikan lanjutan tafsir Al-Quran, hadis, fikih, logika, filsafat, teologi. Setelah selesai menempuh pendidikan lanjutan, dia pun kembali ke kampung halamannya dan mengajar di madrasah lokal. Dalam usia yang ke-17 tahun, dia menikah dan melanjutkan pendidikannya belajar sufisme dari ayahnya. Paham Sufi Ahmad Sirhindi ialah sufi yang sesuai dengan sunnah Rasul,
Beliau pernah mengkritik kebanyakan sufi yang tidak bisa membedakan antara Allah sebagai Al-Khaliq dengan makhluknya, termasuk Ibnu Ardol dengan Widatul Wujudnya. Upaya Ahmad untuk mereformasikan pemikiran dan spiritualitas Islam agar sesuai dengan sunnah Rasul mengangkat namanya ke posisi tinggi dalam sejarah intelektual Islam. Sebagai pribadi yang reformisme Islam yang lurus, maka perjuangannya menegakkan dengan langkah-langkah reformasi Raja Mughal yang kita tahu yaitu Sultan Akbar Agung, yang konotasinya liberal dan kontroversial. Beliau dan para pengikutnya harus berjuang keras mengembalikan pola kehidupan umat Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dari situlah mengapa ia dijuluki Mujaddid Al-Fasani. Perjuangannya bisa dilihat dengan ia mendirikan pondok-pondok Sufi Naqshbandi di berbagai kota besar di India. Dan dia menyalurkan pembaharuan pemikirannya lewat pondok-pondok tersebut, dan pembaharuan pemikirannya tentang meluruskan pemahaman dan pengalaman sufi sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dan melawan penyesatan faham Islam yang disebarkan oleh Raja Mughal yang kita tahu yaitu Sultan Akbar Agung tadi ya. Beliau juga sebagai seorang penulis lebih dari 500 tulisan risalah keagamaan Islam dari berbagai aspek dan sufisme. Dalam risalahnya, beliau menjelaskan praktek-praktek fundamentalitas Islam. Beliau wafat pada usia 60 tahun dan dimakamkan di kota kelahirannya, yaitu kota Shirin, dan perjuangannya diteruskan oleh putra-putranya, yaitu Muhammad Shodiq, Muhammad Said, Muhammad Maksum, dan Muhammad Yahya. Terima kasih, sekian dari video kita tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.